Coba kita matikan. Terus kita kembali ke switch pH. Dia kembali ke angka 6 kurang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengukur pH tanah ya. Seperti yang kita tahu dan beredar di marketplace ya, di toko online, pH meter yang untuk mengukur pH tanah itu banyak sekali. Ada yang murah dan ada yang mahal ya. Namun saya menggunakan yang murah meriah ya, yang murah meriah. Yang harganya sekitar 30-an ribu ini. Sebagian orang cenderung tidak percaya ya, atau kurang yakin dengan penggunaan alat yang harga 30-an ribu ini. Tapi untuk saya sendiri terbilang baik, karena seperti yang kita tahu, sebelum aluminiumnya ini kontak dengan media apa saja, dia harus posisi dalam kondisi netral kan, karena dia tidak terkontaminasi antara media yang mungkin memiliki pH asam atau pH basa. Jadi kalau saya sendiri untuk melihat akurasinya adalah seperti ini ya. Ketika dalam kondisi kering dan kita nyalakan switchnya ini di posisi di pH, harus menunjukkan di angka 7 ya, harus menunjukkan di angka 7, yang berarti bahwa ketika switch ini berada di pengukuran pH tanpa ada sesuatu yang melekat di bagian aluminium ini, dia benar-benar netral, harus benar-benar netral. Itulah cara saya untuk memastikan bahwa alat ini bekerja dengan baik atau tidak. Dan berikutnya adalah ketika kita mau mengukur pH tanah, alat ini harus dimasukkan ke dalam tanah ya, setidaknya hingga batas ini ya, setidaknya seperti itu. Dan kalau kita bicara soal lahan atau areal perkebunan seperti ini, tanaman tahunan ya, pasti kita tahu bahwa tanahnya pasti keras ya, tanah pasti keras. Kalaupun ini dipaksakan untuk ditancapkan ke dalam tanah, pasti akan bisa jadi akan malah patah ini kan hanya sekedar aluminium gitu. Oleh karena itu cara saya adalah sebelum saya memasukkan alat pH meter ke dalam tanah, kita gemburkan secara manual dengan menggunakan linggis. Dan sesuaikan dengan kedalaman jarum dari pH meter ya, agar bisa maksimal. Setelah tanah sudah dirasa cukup gembur dan bisa untuk memasukkan pH meter dengan kedalaman sesuai dengan jarum pH meter itu sendiri. Namun sebelum itu kita harus tahu bahwa dalam kondisi tanah yang mungkin kering, bisa jadi walaupun kita masukkan alat pH meter dalam tanah yang posisi masih kering seperti ini, bisa jadi pH meternya tidak terbaca. Sama seperti halnya ketika kita mau mengukur pH dengan menggunakan kertas lakmus ya. Penggunaan kertas lakmus saja untuk mengukur pH tanahnya ini harus kita basahin dahulu, dan kemudian kita tempelkan kertas lakmus tersebut gitu kan. Jadi agar kita bisa melihat bahwa analisis dari alat pH meter ini berfungsi dengan baik, kita harus membasahin tanah ini dahulu gitu. Namun perlu diingat juga, sebelum kita memasukkan air ke dalam tanah, kita juga harus mengukur
air yang akan kita gunakan, berapa pH yang dimiliki air tersebut gitu kan. Kita masukkan pH meter dan kita nyalakan switchnya ke pH, pengukuran pH ya. Di sini terbaca bahwa air ini memiliki pH 5 ya, sekitar 5,1an lah ya. Nah, sekitar 5,1. Ketika kita angkat, dia kembali ke angka 7, artinya dia netral. Dan kemudian kita masukkan lagi, pH-nya kembali ke sekitar 5,1an ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa pH dalam air ini sekitar 5,1, itu bisa menjadi acuan bahwa apakah nanti akan ada perbedaan ketika tanah ini disiram menggunakan air dengan pH yang cuma 5,1. Kita basahin ya secukupnya dan diusahakan untuk menunggu air ini benar-benar meresap ya. Kita tunggu sampai setidaknya dia meresap dengan baik. Ketika air sudah terlihat ya terserap ke dalam tanah, kita bisa masukkan alat pH meter ini sekarang ya. Kita masukkan perlahan, kita masukkan sampai benar-benar dalam. Dan kita perlu ingat bahwa ketika dia switchnya belum dirubah, maka dia harus dalam kondisi normal ya, setidaknya normal. Kemudian kita hidupkan pH-nya. Dia bergerak. Angka pH tertera adalah sekitar 6 ya. pH-nya adalah 6. Coba kita matikan. Terus kita kembali ke switch pH. Dia kembali ke angka 6. 6 kurang sedikit. Nah, untuk memastikan lagi, kita bisa kita cuci atau kita masukkan ke dalam air. Kita nyalakan switch ke pengukuran pH. Nah, masih di angka 5 ya. Masih di angka 5. pH masih di angka 5. Air memiliki pH di angka 5. Begitulah cara saya ya. Cara saya untuk mengukur pH meter berfungsi dengan baik atau tidak nih. Ketika dia diangkat ya, dia kembali di angka 7. Berarti dia kembali netral. Posisi netral ya kan. Jadi ketika Anda ingin mengetahui pH, bisa menggunakan metode heksagonal ya, yakni secara acak ya. Kalaupun kita mengambil pola contoh sampel contohnya itu adalah berurutan, kita akan kecapean ya, karena basicnya lahan yang sedikit mungkin bisa aja, tapi kalau lahan yang bisa sampai 1 hektar atau 2 hektar itu sungguh-sungguh sangat melelahkan ya. Sehingga penggunaan pH meter yang hanya harga 30.000 bisa kita gunakan manfaatnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.